Tadi bangun. Lu udah kebangun gitu. Ini emang nggak bangunin? Jadi di mana gua? Umum nggak? Oh di Jogja. Umum nggak? Ya banyak pintu. Udah lu keluar dari mana gimana? Sukabumi. Siapa namanya? Praktikum. Dulu ya. Akhir-akhir ini, cuaca menjadi salah satu keluhan yang dirasakan oleh banyak kalangan. Perubahan cuaca yang akhir-akhir ini sedang marak dan cukup ekstrim sangat terasa khususnya di sejumlah daerah di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara tropis. Sepanjang tahun, matahari menyinari belasan ribu pulau di dalamnya. Dan itulah salah satu alasan mengapa tanah Indonesia memiliki kekayaan alam yang subur. Negara ini merupakan salah satu paru-paru dunia yang terkenal dengan hutan dan alamnya. Salah satu kota yang dikenal dengan kesejukannya adalah Bogor. Kota yang saya pijak sedari kecil ini memiliki keunikan dengan sebutannya sebagai kota hujan. Namun, akhir-akhir ini, panas begitu terasa sangat menyengat dan hujan badai tak beraturan datang di waktu-waktu tertentu. Apakah hal ini merupakan salah satu contoh nyata dari perubahan iklim yang terjadi belakangan di bumi ini? Dengan informasi yang telah saya dapatkan selama ini, menghantarkan saya pada opini dari mahasiswa kehutanan itu sendiri tentang fenomena krisis iklim yang sedang terjadi. Menurut lo fenomena krisis iklim ini gimana sih? Oh, mengenai fenomena krisis iklim ya. Nah, menurut gua kan kita sebagai mahasiswa nih kadang pas kita lagi gabut atau lagi rebahan nih sering baca-baca berita kan. Nah, kemarin tuh gua sempat baca berita yang mengenai berita bencana alam banjir yang ada di Kalimantan. Itu kan katanya terjadi di sekitar lahan yang memang mempunyai tutupan lahan atau di sekitar area hutan. Nah, tapi kok bisa ya kalau kita bisa mikir lagi, kok bisa terjadi di sekitar wilayah tersebut? Mungkin hal tersebut menjadi suatu alarm bagi kita. Apakah memang krisis iklim ini sudah sangat se-urgent itu, sudah sangat fenomenal itu untuk kita bahas bersama-sama atau kita kaji bersama-sama. Nah, itu mungkin menjadi suatu alarm bagi kita. Nah, juga saya kan sekarang mungkin lagi tinggal di Dramaga nih, kayak kerasa banget gitu sekarang, rasanya kayak panas banget gitu kan, apalagi kalau di kontrakan kan nggak ada AC, kipas juga cuma satu, jadi kayak kok gerah banget. Apakah ini menjadi salah satu dampak gitu yang diakibatkan oleh krisis iklim sehingga suhu yang ada di bumi meningkat? Nah, itu juga menjadi suatu kekhawatiran bagi kita kan. Kenapa kok bisa gitu kita sebagai negara Indonesia yang memiliki luas hutan yang sangat luas, kurang lebih mungkin sekitar 120 juta hektar ya kalau nggak salah, itu kok bisa gitu kita ngerasa kepanasan gini, apalagi kan katanya Bogor kota hujan kan ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang mengkhawatirkan bagi kita. Dan juga mungkin kebetulan saya dari Fakultas Kehutanan gitu. Nah, jadi di Fakultas Kehutanan sendiri kan mungkin belajar sedikit banyaknya mengenai hal tersebut ya. Nah, juga kayak seluas itu hutan kita 120 juta hektar, tapi kok bisa gitu, menurut gua yang gua baca, kok bisa gitu sektor kehutanan menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar gitu. Itu kan menjadi salah satu bisa dibilang kayak kegagalan dalam mengelola hutan, ataupun mungkin dari dampak buruknya tata kelola yang ada di negara kita dalam mengelola hutan. Itu juga menjadi salah satu
hal yang harus kita perbaiki, atau mungkin salah satu perhatian bagi kita, apalagi kita sebagai mahasiswa kan, sebagai melaksanakan fungsi kontrol sosial juga. Jadi kalau bisa mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana nih, bagi mahasiswa, bagi gua juga deh, kalau bisa hal tersebut bisa bisa kita lebih tingkatkan lagi gitu perhatian kita, apalagi buat koreksi-koreksi kebijakan yang ada di pemerintah. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan gitu terkait pendapat gue nih mengenai fenomena krisis iklim itu sendiri. Berdasarkan yang telah Deva sampaikan, saya mengerti betul bahwa krisis iklim yang terjadi ini begitu mengundang banyak dampak negatif yang dapat dirasakan. Dari mulai bencana alam yang terjadi dan sejumlah sektor yang menjadi korban dari hal tersebut. Saya teringat bagaimana pihak-pihak yang terdampak langsung atas terjadinya fenomena krisis iklim ini. Pak Arifin, atau yang saya panggil dengan sebutan Babe, seorang pengusaha sekaligus petani kopi, pun merasakan dampak dari perubahan cuaca yang terjadi akhir-akhir ini berdampak kepada kopi yang ditanamnya. Saya menemuinya di kebun kopi yang ia kelola di Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Ini contohnya beda ya. Bukan. Nah, ini masih ada tanda-tanda ya. Yang kopinya kering-kering kayak gini. Ini kan disebut dia kayak apa namanya? Jadi kering di pohon. Ini. Untuk ya satu musim, yang satu memang apa namanya, kan kopi itu kan butuh yang namanya pohon naungan ya, pohon naungan biasanya juga sekaligus untuk nanti apa bagus lagi ya kita cropping yang udah tinggi ya, itu kan selain juga memudahkan penjangkauan ya, itu juga menghindari kalau semakin tinggi dia semakin banyak terpapar matahari, juga banyak yang terjadi. Ya itu prinsipnya kalau di petani ya kita gimana caranya lah bisa mengotak-atik. Ya. Istilah musim itu udah jadi harus jadi pegangan utama lah gitu. Di plastik mus. Urip kok Pak, ngisar wis urip. Ini yang nantinya Bapak aja Terbesar. Tahun kedua. Babe mengajak saya untuk melihat tanaman kopi yang sudah ia tanam sejak tahun 2009. Saya juga diajarkan untuk menggiling biji kopi yang sebelumnya telah disangrai. Iya, ya, ada gas-gas dari dia jatuh. Ya, dia jatuh itu makanya saya selalu itu berpengaruh sekali ya, karena kan kalau siklus terutama di perkebunan ya, di perkebunan itu kan kita ada durian, manggis, kopi ya kan, apalagi kopi juga gitu, apalagi juga apa namanya misalnya tutupan lahan di sini juga sudah semakin berkurang ya, penebangan kayu, penjualan kayu dan sebagainya gitu kan. Nah, cuman memang kalau situasi sekarang kan memang lebih tidak bisa diperkirakan lagi gitu loh. Jadi tiba-tiba apa namanya, maksudnya cuaca ini benar-benar panas ekstrim ya, maksudnya panas bisa sampai 1 minggu, itu kan sampai kita yang biasanya ada air aja kadang nggak ada air ya kan, itu pasti ngaruh lah tuh. Apalagi pada saat mau buah gitu kan. Nah itu kalau di pertanian biasanya kita punya cara-cara untuk bisa ini ya, beradaptasi terhadap lingkungan ya itu kan, karena kan apa namanya, kita kan menanam di lahan terbuka gitu kan, artinya kan itu pasti pengaruh cuaca, itu kita harus bisa
bisa meminimalkan resiko lah gitu. Naungan saja tidak cukup ya. Tadi ada naungan durian, manggis, tapi tidak cukup karena kan memang kemarin kan panas terlalu ekstrim ya. Berarti dengan perubahan iklim yang memang lagi kurang mengenakan beberapa petani yang ada di sini, dengan melihat juga beberapa produktivitas yang menurun, Dengan produktivitas yang menurun, apakah itu mempengaruhi jenis-jenis komoditas yang dihasilkan kayak manggis, apakah yang tadinya naik jadi turun, terus durian yang tadinya naik jadi turun juga, atau seperti apa Ya itu otomatis. Misalnya kalau di kopi ya yang saya rasakan ya, misalkan semakin kesini itu semakin turun ya, tapi kan banyak faktor juga ya, selain alam kan juga kita juga harus lebih rajin lagi gitu. Tapi tadi juga lihat sendiri kan, kalau dulu biji kopi saya itu kan juga besar-besar gini, bahkan satu jempol-jempol gini, sekarang udah mulai kecil, bahkan tadi hangus ya, maksudnya banyak yang kering, itu kan secara otomatis kan ganggu ya gitu. Yang tadinya aja kita bisa capek kalau di gelondong itu basah itu bisa sampai kurang lebih sekitar 2 ton aja, sekarang cuman dapat sekitar 1 ton, kebayang kan gitu. Selain menanam beberapa komoditas lain selain kopi, Babe Arifin juga melakukan inovasi dengan membuat kursi dari ranting pohon kopi yang sudah di-cropping. Dan tentu, inovasi ini juga membantu nilai perekonomian. Dari pemaparan Pak Arifin tentang bagaimana perubahan iklim berdampak kepada sektor pertanian, hal ini juga membawa saya kepada sudut pandang dari beberapa informasi mengenai perubahan iklim di platform video. Datanya sendiri, jadi kalau tadi gambar gitu, tapi datanya sendiri juga menunjukkan bahwa secara frekuensi teman-teman, bencana alam yang didorong oleh perubahan iklim dan hidrologis itu sudah naik dari tahun ke tahun. Jadi kalau di bar chart ini dan data menunjukkan bahwa frekuensi hujan dan intensitas hujan itu memang jauh lebih tinggi selama beberapa tahun terakhir. Nanti aku kasih lihat datanya juga. Tapi banjir sudah kita rasakan dari tahun ke tahun. Kemudian kekeringan juga sudah kita rasakan. Para petani di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Nusa Tenggara, itu di Nusa Tenggara bahkan sudah merasakan 1 tahun di mana hampir 250 hari tidak ada hujan sama sekali. Jadi pada saat yang bersamaan musim kering juga lebih intensif dan lebih panjang. Sementara di daerah-daerah dengan gambut seperti di Sumatera dan di Kalimantan, itu kebakaran hutan semakin sulit untuk dikontrol karena lagi-lagi tadi musim kering yang lebih sulit kita lebih intensif dan lebih ekstrim. Nah, datanya sendiri, jadi kalau tadi gambar gitu, tapi datanya sendiri juga menunjukkan bahwa secara frekuensi teman-teman, bencana alam yang didorong oleh perubahan iklim dan hidrologis itu sudah naik dari tahun ke tahun. Jadi kalau di bar chart ini total semua bencana, tapi yang terkait dengan klima hidrologi itu yang warna biru. Sudah bisa dilihat bahwa 20 tahun terakhir datanya trennya meningkat gitu. Nah, di board para ilmuwan ini 97% sepakat bahwa kegiatan manusia memang menyumbang terhadap pemanasan global. Kejadian ini disebut sebagai efek rumah kaca gitu, di mana tadi emisi salah satunya karbon dioksida, tapi ada emisi-emisi lain itu semacam menyelimuti bumi gitu, sehingga panas matahari yang dari radiasi matahari yang biasanya bisa dikembalikan kembali ke luar angkasa, akhirnya terperangkap di permukaan bumi gitu, dan akhirnya mengakibatkan pemanasan global gitu. Mas Asep, seorang aktivis dari Greenpeace juga saya temui di kantor Walhi, Jakarta Selatan, untuk memaparkan pandangannya.
kalau dari Greenpeace sendiri juga bersama dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil yang lain kayak Walhi, terus juga dari Aman dan dari Forest Watch, kita mengkritisi sebenarnya terkait dengan salah satu agenda di dalam COP26 ini. Yang paling utama salah satunya yaitu terkait dengan pasal 6 artikel 6 dari Paris Agreement terkait dengan carbon offset. Nah, itu yang kemudian kami di sini belum lama kemarin juga melakukan konferensi pers bersama sekaligus live dari Glasgow. Kita jelas menentang skema carbon offset tersebut. Pertama, bagi kami itu adalah solusi palsu untuk mengatasi perubahan iklim. Kenapa kemudian kami sebutkan ini sebagai sebuah solusi palsu? Sebenarnya kami melihat banyak sebenarnya solusi-solusi yang lebih bisa dipergunakan dan dibanding dengan skema yang carbon offset ini. Pertama juga terkait dengan keadilan iklim dan sebagainya. Nah, kalau carbon offset yang kemudian ditawarkan ini juga memberikan peluang buat sebenarnya para yang kita sebut dalam tanda kutip ini para poluter, para korporasi-korporasi besar yang kemudian yang selama ini telah merusak lingkungan dan menyebabkan polusi yang banyak ini untuk ikut terlibat di dalam proses carbon offset tersebut. Ini yang kita sebutkan di dalamnya adalah carbon offset greenwashing dari praktek-praktek buruk yang selama ini mereka telah lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat misalnya antara apa yang kemudian dikomitmenkan oleh pemerintah, bukan cuma sekedar misalnya pidato presiden kemarin di COP, tapi kemudian Indonesia sebagai salah satu penandatangan Paris Agreement, deklarasi Paris Agreement, dan kemudian juga sudah menjadi undang-undang. Artinya apa yang kemudian yang beberapa tahun beberapa waktu belakangan ini dikeluarkan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah itu sebenarnya sudah bertentangan dengan hal tersebut, baik dengan Paris Agreement ataupun baik terkait dengan apa yang kemarin disampaikan Pak Jokowi di COP26 tersebut. Proyek infrastruktur ataupun proyek ekonomi nasional lah, terkait proyek strategis nasional, salah satu di dalamnya adalah food estate. Nah, ini yang juga kita kritisi karena di dalam Omnibus Law terkait dengan proyek strategis nasional, peralihan fungsi, alih fungsi lahan, baik itu lahan hutan ataupun bahkan lahan konservasi sekalipun, atau bahkan lahan konservasi bakau sekalipun itu ataupun mangrove itu bisa dialihkan ketika itu sudah masuk dalam wilayah proyek strategis nasional. Maka kemudian apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Jokowi misalnya mendeklar kemarin di pidatonya mendeklar akan merehabilitasi 600.000 hektar mangrove. Tapi kemudian dengan misalnya kebijakan yang ada ketika misalnya di dalam Omnibus Law untuk proyek strategis nasional, maka kawasan mangrove yang sudah eksis sekarang ini bisa saja alih fungsi untuk kebutuhan yang lain. Bisa saja untuk infrastruktur, untuk bikin pelabuhan kah, untuk bikin apakah kawasan ekonomi, itu bisa saja dialihfungsikan atas nama proyek strategis nasional. Itu satu. Belum lagi misalnya kalau kita lihat data lahan mangrove kita yang rusak itu 1,8 juta hektar. Artinya angka yang disampaikan Pak Jokowi 600.000 hektar itu sebenarnya enggak tinggi-tinggi amat dibandingkan dengan kerusakan yang sudah terjadi. Artinya Indonesia tidak targetnya tidak ambisius, dan juga memang kemudian kita melihat apa yang terjadi ini dengan fakta di lapangan ini bertentangan balik. Satu dengan tadi Omnibus Law, terus juga bahkan dengan undang-undang minerba sekalipun yang tadi sempat kita diskusikan terkait dengan energi dan batu bara, itu yang kemudian ini kita melihat artinya apa yang disampaikan dan apa yang dikomitmenkan Indonesia, pemerintah Indonesia ini tidak jauh hanya sebagai ucapan belaka yang kemudian akan bertentangan dengan pada prakteknya. Karena dari sisi regulasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah di masa Presiden Jokowi saat ini pun itu sangat bertentangan dengan apa yang kemudian dikomitmenkan oleh pemerintah. Maka kemudian harus terjadi perubahan systemic change yang harus dilakukan, baik itu tadi dari sektor tata kelola pemerintahan, karena memang pertama dari sana juga tata kelola pemerintahan
terus juga dari behave dari kita, dan juga dari industri-industri, korporasi-korporasi besar, karena mereka juga bertanggung jawab. Artinya 3 sisi inilah yang kemudian harus bersama-sama kan, kayak gitu. Carbon offset sendiri merupakan skema yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 98 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo tahun 2021, di mana kebijakan ini mengkompensasi karbon yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan cara membiayai pihak lain untuk menyerap emisi mereka. Sebelumnya, Greenpeace juga mengomentari masalah carbon offset ini. Dikutip dari CNN Indonesia, salah satu rekan Mas Asep, yakni Bang Iqbal Damanik, selaku juru kampanye Greenpeace, menyatakan bahwa Perjanjian Paris Pasal 6 yang diselenggarakan di KTT COP26 di Glasgow, yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, telah mengalami penyempitan makna. Dikarenakan Presiden hanya menyebutkan carbon pricing dan carbon trading, tanpa membahas carbon tax. Pada akhirnya, menarik untuk terus kita kawal bagaimana pemerintah dalam menyikapi isu krisis iklim ini. Saya sebagai mahasiswa kehutanan menjadi merasa tertantang untuk terus mendalami isu dan permasalahan ini. Mungkin setelah ini saya akan lebih berusaha untuk lebih sadar terhadap isu krisis iklim. Karena jika bukan dimulai dari diri sendiri, siapa yang akan memulainya? Perjalanan ini membawa saya pada pemahaman bahwa Indonesia adalah negeri sejuta warna. Dari ujung barat hingga timur membentang untayan keindahan yang membius mata. Indonesia ibarat servis surgawi yang Tuhan tiupkan ke muka bumi. Rakyatnya sudah jelas hidup dari segala anugerah yang Tuhan turunkan padanya. Tuhan memanglah maha dari semua yang kirana. Semua berjalan dan terjadi karena kehendaknya. Namun sejatinya ulah manusia yang mengendalikan terik dan basahnya tanah pertiwi. Setiap langkah manusia meninggalkan jejak yang mendalam bagi bumi dan seisinya, yang baik dan yang buruk. Tapi yang pasti, apakah kita akan terus menjadi sebab dari merangasnya semua keindahan ini?